Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Maya Suruni dengan NIM 1801313. Saya akan mempresentasikan tentang model manajemen kinerja pada mata kuliah manajemen kinerja. Jadi, model sistem manajemen kinerja itu menyediakan sarana yang berguna untuk menyimpulkan bagaimana manajemen kinerja bekerja yang dapat dikomunikasikan kepada karyawan dan memberikan dasar untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi, study case yang digunakan pada materi ini, model yang digunakan itu ada dari beberapa organisasi. Yang pertama perusahaan AstraZeneca, Cemex, Centrica, DHL, Halifax Post, Pfizer Inc., Raytheon, Royal College of Nursing, Bank Standards, Carter, Museum Victoria and Albert, Yorkshire Water. Lalu yang di sini ada model sistem manajemen kinerja di AstraZeneca. Yang pertama, pada tahap pertama itu ada peran bisnis, lalu, yang kedua, tahap performa perencanaan, yang ketiga, tahap pengembangan performa, dan yang keempat, tahap perbaikan performa. Jadi di sini yang pertama dibuat, rencana dulu, lalu melakukan rencana, saat sudah, pelaksanaan, adanya evaluasi. Ya, apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah dasar dari model manajemen bakat di Cemex. Jadi ada strategi bisnis, lalu persyaratan bakat masa depan, manajemen suksesi, kolam bakat. Lalu ada yang pertama, sebelum, adanya rekrutmen di persyaratan bakat masa depan itu ada pengerahan dan seleksi dulu. Lalu yang terakhir ada pengembangan. Jadi ada target, pengaturan, kinerja, pengelolaan, penghargaan sistem, P dan PA, penemuan. Lalu ini ada model sistem manajemen kinerja di Sentrika. Yang pertama strategi Sentrika dan agenda manajemen. Ada bisnis dan individu kontrak kinerja, keuangan, pelanggan, operasional, dan orang-orang atau SDM. Lalu menciptakan masa depan yang menarik, menginspirasi orang lain untuk berprestasi, menunjukkan semangat untuk pelanggan, memberikan kinerja bisnis yang luar biasa, belajar dan berbagi ilmu. Lalu ada peringkat kinerja, peringkat potensial, dan rencana pengembangan. Lalu ini, ada model sistem manajemen kinerja di DHL. Yang pertama, mulai kinerja proses review, atur pertemuan dengan karyawan, pertemuan 1 jam diadakan di awal tahun, lalu ulasan tahun-tahun sebelum kinerja atau evaluasi, diskusi pelatihan dan pribadi pengembangan kebutuhan. Lalu setujui target untuk tahun depan dan apa saja pembelajaran atau pengembangan kebutuhan. Adanya tinjauan kemajuan di setidaknya 2 kali selama setahun. Lalu, siklusnya berulang. Lalu ada alat-alat yang dibutuhkan dalam, proses ini. Yang pertama ada performa evaluasi dokumen, kompetensi model, panduan pengembangan pengembangan panduan, terus alat pribadi pengembangan dan rencana, teknis kompetensi, tangga karir, lalu objektif persetujuan bentuk dan objektif persetujuan bentuk. Nah, lalu ada perencanaan, model sistem manajemen kinerja di Halifax Bos. Yang pertama itu kan, ada, perencanaan kinerja, lalu ada perencanaan pengembangan pribadi. Kalau yang perencanaan kinerja itu ada kartu skor seimbang, terus rencana kinerja individu, lalu ke performa individu. Kalau yang perencanaan pengembangan pribadi itu ada kerangka pengembangan, rencana pengembangan pribadi, lalu ke performa individu. Tapi, ada pengelolaan dulu, kayak pelatihan gitu. Lalu ada model kinerja di Standard Chartered Bank, organisasi berkinerja tinggi. Jadi dalam manajemen kinerja prosesnya itu ada, 5 hal. Yang pertama menjalani nilai, yang kedua harapan yang jelas, yang ketiga ukuran hasil, yang keempat mempromosikan perbedaan, dan yang kelima menekankan kekuatan. Lalu interaksi manajer karyawannya itu ada dialog yang terbuka dan teratur, umpan balik yang akurat atau adil, berkinerja tidak ditoleransi, manajer yang berpengetahuan. Lalu ada sponsor manajer senior, komunikasi dua arah, pengambilan resiko yang dikelola, penghargaan atas keunggulan, mengelola kinerja yang kritis, akuntabilitas manajer. Ya, terima kasih, atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.